Kebudayaan, definisi menurut antropologi. Menurut para ahli biologi, manusia adalah salah satu di antara hampir sejuta jenis makhluk lain yang hidup di alam dunia ini, yang terdiri dari makhluk-makhluk yang sangat sederhana ragawinya seperti protozoa hingga jenis makhluk yang sangat kompleks yaitu primata. Namun di antara mereka, semua makhluk manusia memiliki keunggulan, yaitu kebudayaan yang memungkinkan hidup di segala macam lingkungan alam, sehingga ia menjadi makhluk yang paling berkuasa dimanapun ia berada. Walaupun demikian, segala kemampuan manusia tidak merupakan bawaan dari alam atau naluri, tetapi harus dikuasainya dengan belajar. Dalam antropologi, menganalisa berbagai cara hidup manusia dan berbagai sistem tindakan manusia, aspek belajar merupakan aspek pokok. Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian, hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar sangat terbatas. Definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan merupakan segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar diajukan oleh ahli-ahli antropologi seperti C. Whistler, C. Clark-Hunt, A. Davis, dan A. Hobo. Sebanyak 176 definisi mengenai kebudayaan yang pernah muncul dalam berbagai tulisan telah berhasil dikumpul oleh A. L. Kroeber dan C. Clark-Hunt, yang kemudian mereka analisa dan cari latar belakang, prinsip, serta intinya, lalu diklasifikasikan ke dalam 9 tipe definisi. Hasil penelitian itu mereka terbitkan bersama dalam buku berjudul Culture, A Critical Review of Concepts and Definition, 1952. Istilah kebudayaan dan culture, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau berarti budi atau kekal. Kata asing culture yang berasal dari kata Latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani, memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang menjadi segala daya upaya dan tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. 4 wujud kebudayaan. Kuncharaningrat membedakan kebudayaan sesuai dengan 4 wujudnya. 1. Artifacts atau benda-benda fisik. 2. Sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola. 3. Sistem gagasan. 4. Sistem gagasan yang ideologis. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan universal dalam menganalisis suatu kebudayaan, misalnya saja kebudayaan Minangkabau, Bali atau Jepang. Seorang ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan terintegrasi itu ke dalam unsur-unsur besarnya yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal. Mengenai hal ini ada beberapa pandangan yang diuraikan oleh C. Clark-Hunt dalam karangannya berjudul Universal Categories of Culture, 1953, dengan mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur kebudayaan universal, yang dapat disebut isi pokok dari setiap kebudayaan yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian penduduk, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. Untuk menentukan bagian-bagian dari suatu kebudayaan, seorang ahli antropologi biasanya mulai dengan pendekatan holistik, yaitu mengamati kebudayaan yang bersangkutan, misalnya kebudayaan Minangkabau, secara keseluruhan. Baru kemudian ditentukan bagian-bagian dari kebudayaan Minangkabau itu, yaitu misalnya sistem kekerabatan, bagian-bagian khusus dari sistem kekerabatan atau misalnya perkawinan, keluarga inti, rumah tangga, dan lain-lain. Dan akhirnya rincian dari unsur perkawinan ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu adat melamar, upacara pernikahan, penyerahan mas kawin, dan lain-lain. Berbeda dengan metode tersebut di atas, metode yang biasanya digunakan oleh para ahli sosiologi adalah untuk menentukan pranata yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu keseluruhan yang kemudian dipilah-pilih ke dalam pranata-pranata, tetapi dimulai dari suatu pranata yang telah ditentukan untuk diteliti, misalnya seni pertunjukan Sri Mulat. Dengan cara menganalisa organisasinya, latar belakang sosial serta pendidikan para pemainnya, gagasan-gagasan yang melatar belakang inti cerita, dan seterusnya. What is culture? Culture is all-encompassing. Culture, as defined anthropologically, encompasses features that are sometimes regarded as trivial or unworthy of serious study, such as popular culture. Culture is a general and specific
All human population have culture, which is therefore a generalized possession of the genus Homo. This is culture in the general sense, a capacity and possession shared by hominids. However, anthropologists also use the word culture to describe the different and varied cultural tradition of specific societies. Culture is learned. The ease with which children absorb any cultural tradition reflects the uniquely elaborated hominid capacity to learn. There are different kinds of learning, some of which we share with other animals. One kind is individual situational learning, when an animal learns from and bases its future behavior on its own experience, for example, avoiding fire after discovering that it hurts. Culture takes the natural biological urge we share with other animals and teach us how to express them in particular ways. People have to eat, but culture teaches us what, when, and how. Culture is shared. Culture is an attribute not of individuals but of individuals as members of group. Culture is transmitted in society. We learn our culture by observing, listening, talking, and interacting with other people. Culture is pattern. Culture are not haphazard collection of customs and beliefs, but integrated pattern systems. Customs, institutions, beliefs, and values are interrelated. If one changes, others change as well. Culture is adaptive and maladaptive. To cope with or adapt to environmental stress, humans can draw on both biological traits and learned, symbol-based behavioral patterns. Besides biological means of adaptation, human groups also employ cultural adaptive kits containing customary patterns, activities, and tools. Level of culture. The destruction of resource order to gravity cultural appetites persists in a world with which we may distinguish different levels of culture: national, international, and subcultural. National culture refers to the experience, beliefs, learned behavior patterns, and values shared by citizens or the same nation. International culture is the term of cultural tradition that extend beyond national boundaries. 3, 2, 1. Attention, attention. Unsur-unsur masyarakat. 1. Golongan sosial. Sejak manusia hidup bersama dalam masyarakat dan selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, baik benda ekonomis atau kekayaan, kekuasaan, keturunan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, maka sesuatu yang dihargai tersebut akan menjadi bibit timbulnya sistem penggolongan sosial atau pelapisan sosial dalam masyarakat. Pengertian golongan sosial. Secara teoritis manusia sama derajatnya, tetapi dalam kenyataan hidup di masyarakat ada penghargaan yang berbeda terhadap sekelompok manusia berdasarkan kelebihan dan yang dimiliki seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keturunan. Adanya penilaian yang berbeda ini menimbulkan terjadinya pengelompokan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan nama golongan sosial atau istilah sosiologinya adalah stratifikasi sosial. Dasar-dasar pembentukan golongan sosial. Menurut Surjono Sukanto, kriteria yang dipergunakan sebagai ukuran dalam menggolongkan masyarakat ke dalam golongan sosial atau pelapisan sosial adalah 1. Ukuran kekayaan, 2. Unsur kekuasaan atau wewenang, 3. Ukuran ilmu pengetahuan, 4. Unsur kehormatan atau keturunan. Karakteristik golongan sosial. Beberapa karakteristik golongan sosial atau pelapisan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat adalah 1. Adanya perbedaan status dan peranan, 2. Adanya pola interaksi yang berbeda, 3. Adanya distribusi hak dan kewajiban, 4. Adanya penggolongan yang melibatkan kelompok, 5. Adanya prestise atau penghargaan, 6. Adanya penggolongan yang bersifat universal. Pembagian golongan dalam masyarakat. Berdasarkan karakteristik golongan sosial di atas, maka terdapat beberapa pembagian golongan sosial sebagai berikut. 1. Sistem golongan sosial dalam masyarakat pertanian atau agraris. 2. Sistem golongan sosial pada masyarakat feodal. 3. Sistem golongan sosial pada masa pemerintahan kolonial. 4. Sistem golongan sosial dalam masyarakat industri. Di samping berdasarkan karakteristik seperti di atas, golongan sosial dapat pula dibagi berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik.
A. Berdasarkan bidang ekonomi. Penggolongan masyarakat berdasarkan atas kepemilikan harta. Penggolongan masyarakat berdasarkan profesi atau mata pencaharian. B. Berdasarkan bidang sosial, penggolongan masyarakat dibedakan berdasarkan status sosial. C. Berdasarkan bidang politik, penggolongan masyarakat berdasarkan kekuasaan atau wewenang seseorang. Semakin tinggi kekuasaan akan menempatkan seseorang pada golongan atas. F. Sifat sistem golongan sosial. Klasifikasi dari sifat sistem penggolongan sosial meliputi tersebut di bawah ini. A. Sistem lapisan tertutup. B. Sistem lapisan terbuka. C. Sistem lapisan campuran. Fungsi golongan sosial. 1. Distribusi hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan kekayaan. 2. Sistem pertanggaan pada strata atau tingkat yang diciptakan masyarakat menyangkut prestise dan penghargaan. 3. Penentu simbol status atau kedudukan seperti cara berpakaian dan tingkah laku. 4. Alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. 2. Kategori sosial. A. Pengertian kategori sosial. Menurut Kuncharaningrat, kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya satu ciri-ciri objektif yang dikenakan pada manusia-manusia tersebut. B. Contoh kategori sosial dalam masyarakat suatu negara melalui ketentuan hukum yang berlaku. Ada kategori warga berdasarkan kelompok umur seperti kategori warga di atas umur 18 tahun dan kategori untuk membedakan warga negara yang telah memiliki hak pilih dengan warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. 3. Kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi sehingga timbul satu kesadaran untuk saling menolong di antara mereka. Adanya kesadaran tiap kelompok bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. 1. Terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antar anggota kelompok. 2. Memiliki struktur atau kaidah dan pola perilaku tertentu. 3. Memiliki suatu sistem atau proses tertentu. 4. Adanya faktor peningkat yang dimiliki anggota-anggota kelompok seperti persamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, dan politik. Jenis-jenis kelompok sosial dalam masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan identifikasi diri, dikenal adanya in-group atau out-group. 2. Berdasarkan hubungan kedekatan anggota, teridentifikasi adanya kelompok primer atau primary group. 3. Berdasarkan hubungan familistik atau sifat kekeluargaan. 4. Berdasarkan sifat organisasi, terdapat informal group. Berdasarkan keanggotaan, terdapat adanya kelompok atau membership group dan reference group. 4. Perkumpulan atau asosiasi. Pengertian perkumpulan adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus. Terbentuknya perkumpulan dilandasi oleh kesamaan minat, tujuan, kepentingan, pendidikan, keahlian profesi, atau agama. Bentuk-bentuk perkumpulan adalah berdasarkan sifat hubungan anggotanya terbentuk kelompok sekunder. 2. Berdasarkan sifat organisasi. 3. Berdasarkan pola hukum yang diciptakan para anggotanya terbentuk kelompok patembayan atau Gesellschaft. Berdasarkan prinsip guna atau fungsi terdapat perkumpulan atas dasar ekonomi. Berdasarkan keperluan dan perkumpulan untuk memajukan ilmu pengetahuan atau organisasi profesi. Berdasarkan keperluan memajukan kesenian, berdasarkan aktivitas keagamaan, berdasarkan aktivitas politik, dan berdasarkan kepentingan memajukan